Film dibuka dengan berfokus pada seorang penulis novel terkenal bernama Jay. Pria itu bahkan memiliki banyak penggemar yang sebagian besar diantaranya merupakan kaum Hawa. Hal itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, Jay sangat piawai menceritakan kehidupannya bersama sang istri yang begitu romantis. Bahkan keduanya dijuluki sebagai couple goals. Tapi ternyata kenyataannya sangatlah berbeda. Jay dan istrinya Kiki memiliki hubungan yang cukup renggang. Kiki juga punya sifat mageran tingkat dewa. Alhasil, Jay lah yang harus mengurus pekerjaan rumah dan menjemput anak. Meski kesal, Jay nggak bisa berbuat apa-apa. Menurutnya, terlihat bahagia di mata orang lain jauh lebih penting ketimbang perasaannya yang sudah ambyar. Oh ya, selain menjadi penulis, Jay juga mempunyai penghasilan lain dari menyewakan sebuah apartemen. Apartemen itu merupakan warisan dari orang tuanya. Wah, sultan nih. Suatu hari Jay kedatangan seorang wanita bohai bernama Elaine yang hendak menyewa apartemennya. Usai melihat-lihat, Elaine pun pergi dari sana. Wanita itu juga meninggalkan tas belanjanya yang berisi cancut. Dan seperti yang telah kalian duga, cancut itu akhirnya dibawa pulang oleh Jay dan dijadikan sebagai bahan senam 5 jarinya. Tiba-tiba Jay mendapat panggilan dari Elaine. Wanita itu memintanya memberi potongan harga sewa. Karena telah dimabuk cinta, Jay pun menyetujuinya. Akhirnya Elaine pun tinggal di sana. Wanita itu juga mulai mengeluarkan jurus mautnya untuk menggoda Jay. Suatu malam Jay mendapat transferan uang dari Elaine. Tapi wanita itu hanya membayar setengah dari harga sewa yang sudah ditetapkan. Elaine beralasan kalau isi rekeningnya nggak cukup. Ia pun meminta Jay untuk mengambil sisanya langsung di apartemennya. Wah, bau-baunya bakal basah nih. Setelah berbohong pada istrinya, Jay pun menemui Elaine yang ternyata sudah menunggunya dengan pakaian hitam seksi. Dengan nada mendesah minta dibobol, Elaine mengatakan bahwa ia nggak sanggup membayar apartemennya. Dan sebagai gantinya, Jay boleh menginap kapan saja di kamarnya. Awalnya Jay terlihat ragu, tapi demi memenuhi asupan pitonnya, ia pun menyetujuinya. Keduanya lantas bercocok tanam. Hari-hari berikutnya Jay terus memuaskan pitonnya itu. Ia selalu beralasan pada istrinya kalau ia akan pergi nge-gym. Kenyataannya, ia malah pergi menemui Elaine. Suatu hari Elaine mulai melunjak. Wanita sableng itu minta dibebaskan dari biaya sewa alias digratiskan. Jay jelas keberatan dengan permintaan Elaine. Namun, lagi-lagi Elaine merendahkan harga dirinya dengan membuat surat yang berisi pernyataan kalau Jay bisa melakukan apapun pada dirinya. Jay yang termakan bujukan setan pun akhirnya menyetujuinya. Ketika keduanya sedang bergenjot ria, tanpa mereka sadari, surat itu terjatuh ke bawah ranjang. Sementara itu, Kiki mulai curiga dengan suaminya yang selalu pulang telat. Kiki pun memutuskan untuk menemani suaminya ke tempat gym. Alhasil, Jay rugi bandar karena tak bisa bercocok tanam dengan simpanannya. Meski begitu, Jay selalu menyempatkan diri untuk menemui Elaine walau hanya sebentar. Tak mau semakin rugi, Jay pun mengatur rencana liburan untuk istrinya. Sementara itu, ia beralasan kalau dirinya akan tetap di rumah karena masih banyak kerjaan. Selagi istrinya pergi, Jay kembali menemui Elaine dan melakukan rutinitasnya. Singkat cerita, akhirnya sang istri pun pulang. Karena masih belum puas, Jay mengirim pesan pada Elaine untuk meminta jatah. Tapi, layaknya penjajah serabi lempit, Elaine pun mulai memasang harga. Karena terlanjur kesal, Jay menolaknya. Malam itu, ia pun memilih menggenjot istri sahnya. Namun istrinya itu menolak karena saat itu mereka kehabisan karet goyang. Suatu hari saat Jay sedang menjemput anaknya, ia dikejutkan dengan fakta bahwa sang anak sudah dijemput oleh Elaine. Jay pun segera mencari keduanya. Untungnya, ia menemukan mereka di sebuah taman. Elaine kembali merayu Jay untuk meminjaminya uang. Wanita itu juga mengancam akan membocorkan hubungan terlarang mereka kalau Jay menolak permintaannya. Sejak saat itu, kelakuan Elaine semakin menjadi-jadi. Ia selalu meminta uang, dan kalau Jay menolak, ia akan menyebarkan video push rank mereka.
Elaine juga mengatakan kalau dirinya tiba-tiba mati, maka video itu akan otomatis tersebar di internet. Saking bingungnya, J pun meminta pendapat dari dua temannya yang bekerja sebagai pengacara. Keduanya lantas menyarankan pada J untuk menghilangkan nyawa Elaine. Tapi sebagai konsekuensinya, J harus menghadapi kasus pembunuhan yang akan menjeratnya. J pun hanya menganggapnya sebagai lelucon. Namun, pada suatu malam, Elaine ditemukan tak bernyawa di halaman apartemen. Polisi pun menduga bahwa wanita itu terjatuh dari apartemennya. Akhirnya, polisi mengecek apartemen Elaine. Polisi juga membawa J ke kantor untuk diinterogasi. Awalnya, J mengatakan bahwa hubungannya dengan Elaine hanyalah sebatas pemilik dan penyewa. Namun, ia mulai kehilangan kata-kata ketika polisi menunjukkan surat pernyataan yang dulu pernah ditulis Elaine. Selain itu, polisi juga menunjukkan rekaman video yang memperlihatkan kedekatan keduanya. Akhirnya J mengaku kalau Elaine adalah wanita simpanannya. Ia juga berbohong kalau Elaine pernah mengancam akan bunuh diri jika J nggak bercerai dari istrinya. Tapi perkataan J langsung dibantah oleh polisi. Polisi itu menunjukkan bukti adanya perlawanan yang ditemukan di lokasi kejadian dan jasad Elaine. Artinya, wanita itu telah dibunuh. Tak punya pilihan, J pun mengakui pembunuhan yang dilakukannya. Ia mengatakan bahwa dirinya nggak sanggup lagi karena terus-menerus diperas. Walau J telah mengakui perbuatannya, tapi seorang detektif psikologi bernama Myujin mengatakan kalau ada kejanggalan dalam diri J. Myujin berpendapat bahwa J telah berbohong. Selain itu, belum ada bukti kuat yang menunjukkan kalau J telah membunuh Elaine. Polisi pun melakukan penyelidikan lanjutan. Kali ini, penyelidikan itu dilakukan di rumah J. Saat itu, Myujin menemukan buku diari Kiki yang isinya menceritakan tentang kekesalannya pada suaminya yang telah main api. Kiki juga menulis rencana pembalasan dendamnya pada Elaine. Singkat cerita, Kiki pun diinterogasi. Myujin juga menunjukkan buku diari Kiki serta benang baju miliknya yang ditemukan di TKP. Walaupun awalnya Kiki terus mengelak, namun semua bukti sudah mengarah padanya. Ditambah lagi, Kiki ternyata memiliki riwayat gangguan mental yang sering membuatnya lepas kontrol. Tapi Kiki tetap tak mengakui pembunuhan itu. Ia juga beranggapan bahwa dirinya telah dijebak. Akhirnya, malam itu, polisi memilih membebaskannya dengan tetap melakukan pengawasan secara diam-diam. Esoknya ketika keduanya akan pergi bersama, Kiki ternyata sudah memasukkan obat tidur ke minuman J. Ia pun membawa suaminya yang sedang tertidur itu ke suatu tempat. Setelah J sadar, Kiki meluapkan kekesalannya karena suaminya itu telah menjebaknya. Tak mau kalah, J lantas membeberkan fakta kalau ternyata Kikilah yang sejak awal meminta Elaine untuk menggoda J. Kiki juga yang meminta Elaine untuk merekam video mantap-mantapnya supaya nantinya video itu dapat digunakannya untuk merusak reputasi J. Hal itu dilakukan Kiki karena ia sudah muak dengan kepalsuan hubungan mereka yang selalu dituangkan J di dalam novelnya. Namun Kiki tak menyadari kalau yang dihadapinya adalah wanita sableng. Pasalnya, Elaine lebih memilih menggunakan video itu untuk memeras J. Kiki yang sudah sangat kesal akhirnya menampar suaminya itu. J melawan hingga akhirnya ia berhasil melepaskan diri. Tapi karena kondisi J sudah lemah, ia pun tertangkap lagi. Kiki juga mengikat J pada alat pemotong kayu. Untungnya para polisi datang tepat waktu sehingga nyawa J pun terselamatkan. Sementara itu, Kiki langsung dibawa ke penjara. Dan ternyata mendekati akhir film, kita malah disuguhkan fakta sebenarnya tentang si pembunuh asli. Rupanya, J lah orang yang telah menulis di buku diari Kiki dan membuat laporan medis palsu tentang istrinya itu. Kemudian, J membius Elaine dan mengusapkan baju Kiki pada tubuh Elaine. Kemudian dengan rapi ia merekayasa pembunuhannya. Ia juga membuat alat pelempar tenaga uap yang dapat dikendalikannya dari jarak jauh. Alhasil, ketika tubuh Elaine didudukkan pada ayunan, ia seolah-olah telah didorong oleh seseorang. Setelah kejadian itu, akhirnya Kiki ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sedangkan J memulai hidupnya kembali bersama sang anak. Dan film pun berakhir.